Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alhamma ba'du. Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang bersuci atau toharoh. Apa sih itu bersuci? Bersuci itu adalah membersihkan diri kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Suci artinya bersih. Bersuci artinya membersihkan diri. Bersuci disebut dengan toharoh. Biasanya kita bersuci, yaitu pengertian bersuci untuk beribadah. Sebelum beribadah itu kita hendaknya harus bersuci terlebih dahulu. Apabila badan kita tidak bersuci, maka otomatis ibadah kita tidak akan sah. Ya. Bagaimana sih cara kita bersuci? Cara kita bersuci yaitu ada dua. Yang pertama adalah berwudu. Yang kedua adalah dengan cara tayamum. Maka dengan dua pilihan ini kita harus bisa melaksanakannya. Yang pertama adalah dengan cara berwudu. Apa itu wudu? Wudu itu adalah membersihkan hadas dari tubuh kita. Yang pertama yaitu rukun wudu, membaca basmalah dulu terlebih dahulu sambil mencuci tangan. Kemudian yang kedua berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Lalu apa lagi? Yang keempat adalah membasuh muka sambil berniat wudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa untuk wajahnya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Ya, kemudian mengusap sebagian kepala sampai 3 kali. Yang disebut dengan kepala itu adalah sedikit dari kening ke atas, yaitu kulit kepala ya, bukan rambutnya saja tapi kulit kepala. Kemudian apalagi dengan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian pengertian membasuh kedua telinga 3 kali. Ya, daun telinga kita harus dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah membaca doanya ya. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Melakukan tayamum ini adalah ketika kita dalam keadaan tidak ada air ya. Apabila kesana kemari kita tidak mendapatkan air untuk melakukan berwudu, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum ya. Itulah apa saja gerakan-gerakan yang harus dilakukan dengan tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudu ya. Tayamum itu dilakukan menggunakan debu. Yang pertama mengambil debu yang suci, yang cuci debunya. Yang kedua mengusap wajah seperti kita berwudu saja ya. Kemudian yang ketiga mengambil debu lagi, kemudian mengusap tangan sampai 3 kali ya. Apa niatnya? Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istijahati sholati fardhon lillahi ta'ala.
Aku niat tayamum untuk mendapatkan mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian pengertian bersuci. Bagaimana cara kita hidup bersih? Yang pertama adalah udah jelas. Yang seperti biasa kita lakukan adalah mandi menggunakan sabun. Ya, mandi itu selain kita membersihkan badan, mensucikan badan untuk kesehatan tubuh kita juga, ya. Yang kedua yaitu menggosok gigi, ya. Kita harus rajin-rajin menggosok gigi supaya gigi kita selalu sehat, bersih, kemudian tidak bau juga, ya. Kemudian apalagi berpakaian yang rapi, maka disunahkan juga kita untuk berpakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, berpakaian yang rapi, ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun juga, ya. Setelah kita mengerjakan apapun, kita cuci tangan. Kemudian apalagi membersihkan rumah, lingkungan tempat kita bekerja, ya, supaya hidup kita tetap bersih dan sehat, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya, ya. Kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya. Irmi jabalatun ilal majbala. Membuang sampah pada tempatnya, yaitu adalah sebagian dari kebersihan. Apa sih hikmah hidup bersuci? Atau apa sih hikmah hidup bersih itu? Hikmah dalam bersuci adalah yang pertama udah jelas, yaitu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang bersih. Kemudian disenangi sesama manusia. Udah jelas, apabila tubuh kita suci, bersih, maka teman-teman di lingkungan kita pun akan dekat dan senang sama kita. Sebaliknya, apabila tubuh kita kotor, bau, otomatis orang-orang yang dekat sama kita pun tidak akan sudi untuk mendekati kita, ya. Kemudian apalagi badan menjadi sehat dan bersih. Udah jelas, ya. Apabila kita rajin-rajin bersuci, ya otomatis badan kita itu bakal menjadi sehat dan bersih, ya. Kemudian apalagi terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian hidup akan terasa nyaman, tentram, damai apabila tubuh kita bersuci, ya. Dan yang paling penting adalah untuk beribadah kepada Allah kita akan lebih khusyuk apabila kita dalam keadaan suci, bersih. Baik, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.